Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Arsil Waritsman. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis one sample t-test atau uji T satu sampel menggunakan SPSS. One sample t-test atau uji T satu sampel. Di sini ada 3 jenis hipotesis statistiknya. Yang pertama, H0, di mana mu sama dengan mu0, kemudian H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu0. Nah, kriteria keputusannya adalah H0 ditolak jika nilai mutlak T itu lebih dari T tabel, yaitu T alfa per 2 N kurang 1. Kemudian untuk jenis kedua, yaitu H0, di mana mu kurang dari atau sama dengan mu0, dan H1-nya adalah mu lebih dari mu0. Dengan kriteria keputusan, H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel, yaitu T alfa N kurang 1. Kemudian jenis ketiga, H0 di mana mu lebih dari atau sama dengan mu0 dan H1-nya adalah mu kurang dari mu0. Dengan kriteria keputusan, H0 ditolak jika T hitung kurang dari T tabel, yaitu T alfa N kurang 1. Nah, statistik ujinya adalah yang ini. T hitung sama dengan X bar kurang mu0 dibagi S per akar N. Dengan keterangannya adalah X bar adalah rata-rata data sampel, mu0 adalah rata-rata yang ditetapkan sebagai kriteria keefektifan, kemudian S adalah simpangan baku sampel, dan N ukuran sampel. Kemudian, asumsi yang wajib dipenuhi sebelum melakukan analisis one sample t-test atau uji T satu sampel adalah data berdistribusi normal. Maka sebelum melakukan analisis one sample t-test, kita lakukan terlebih dahulu uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Sekarang kita masuk pada contoh permasalahan. Misalkan ada data prestasi belajar matematika 20 siswa yang diterapkan pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual. Nah, ini data-datanya, data prestasi belajar matematika 20 siswa tersebut. Kemudian lakukan pengujian apakah penerapan pendekatan kontekstual efektif ditinjau dari prestasi belajar matematika, di mana pembelajaran dikatakan efektif jika rata-rata nilai prestasi belajar matematika siswa adalah lebih dari 70. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita akan kerjanya secara beruntun atau runtun. Pertama, kita awali dari hipotesis penelitian, di mana H0-nya adalah penerapan pendekatan kontekstual tidak efektif ditinjau dari prestasi belajar matematika. Kemudian H1-nya adalah penerapan pendekatan kontekstual efektif ditinjau dari prestasi belajar matematika. Nah, tadi untuk jenis-jenis hipotesisnya pada one sample t-test ada 3. Karena di sini kriteria keefektifan pada permasalahan adalah efektif jika lebih dari 70, maka kita cari yang tanda yang lebih dari. Berarti yang paling tepat adalah kita menggunakan yang jenis kedua ini. Sehingga hipotesis statistiknya adalah H0, di mana mu kurang dari atau sama dengan 70. Kemudian H1-nya adalah mu lebih dari 70. Berarti statistik ujinya yang digunakan adalah uji T dengan rumus T hitung sama dengan X bar kurang mu0 dibagi S per akar N. Nah, berarti pasangan dari hipotesis statistik adalah kriteria keputusannya. Dengan misalkan kalau kita menggunakan taraf signifikansi alfa
sama dengan 5% atau 0,05, maka H0 ditolak jika T hitung lebih dari T tabel, yaitu T alfa N kurang 1. Sekarang mari kita lakukan penginputan dan pengolahan data di SPSS. Nah, sekarang kita lakukan pengolahan data di SPSS untuk melakukan analisis one sample t-test atau uji T satu sampel. Nah, ini data yang telah kita input, ada 20 data. Nah, kemudian jika kita ingin menamakan variabel ini sesuai dengan contoh permasalahan, maka di sini kita bisa berikan labelnya, yaitu prestasi belajar. Nah, desimalnya juga bisa kita lakukan setting. Misalkan kita tidak akan menggunakan desimal, berarti kita jadikan 0. Kemudian tampilannya ini juga tergantung kemauan, boleh di setting, boleh juga tidak. Tapi misalkan kita setting center seperti ini. Kita kembali ke data view seperti ini. Nah, sekarang kita lakukan analisis one sample t-testnya, yaitu klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih yang one sample t-test yang ini. Kita klik. Nah, di sini muncul variabel prestasi belajar. Kita pindahkan ke dalam kotak test variables di sebelah kanan dengan mengklik tanda panah yang ini. Kemudian test value-nya di sini jangan lupa isi dengan angka 70 karena tadi kriteria keefektifan sebagai pembandingnya adalah angka 70. Dan kemudian kita pastikan juga di pilihan options, karena kita menggunakan signifikansi 5%, maka interval kepercayaannya adalah 95%. Kemudian kita klik continue. Ini setelah selesai semuanya, lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan output SPSS, hasil pengolahan data yang kita lakukan. Nah, di sini ada N sama dengan 20. Ini bermakna bahwa ukuran sampel data yang kita olah adalah sebanyak 20. Kemudian min sebesar 76,3500. Ini adalah merupakan nilai min atau nilai rataan hitung atau nilai rata-rata. Kemudian yang tulisan STD deviation ini adalah nilai standar deviasi atau simpangan baku, yaitu sebesar 9,38798. Selanjutnya ini ada T, ini adalah merupakan nilai dari T hitung, yaitu sebesar 3,025. Kemudian DF ini adalah sebesar 19. DF ini adalah singkatan dari degree of freedom atau dalam bahasa Indonesia adalah derajat kebebasan, di mana rumusnya adalah N kurang 1. Karena ukuran sampel yang kita olah 20, maka DF-nya adalah N kurang 1, yaitu 20 kurang 1 sehingga menjadi di sini adalah 19. Kemudian signifikansinya. Ini adalah merupakan nilai signifikansinya yaitu 0,007. Sekarang mari kita cari nilai T tabel, lalu kita bandingkan dengan nilai T hitung. Nah, untuk menentukan T tabel, kita cukup menggunakan bantuan Excel. Nah, kita ketahui tadi bahwa ukuran sampel yang data kita olah adalah sebanyak 20, sehingga degree of freedom atau DF itu adalah rumusnya N kurang 1, sehingga menjadi 20 kurang 1, yaitu 19. Kemudian signifikansi yang kita gunakan adalah sebesar 5% atau 5/100, sehingga sama dengan 0,05.
Sehingga untuk menentukan T-tabel, kita menggunakan rumus sama dengan TINV, buka kurung. Nah, di sini ada tulisan probability, maka probability-nya di sini adalah yang nilai signifikansi yaitu 0,05. Kemudian ada di sini tertulis titik koma. Kemudian selanjutnya input nilai dari degree of freedom, yaitu sebesar 19. Kemudian tutup kurung seperti ini, lalu tekan enter. Nah, ini adalah nilai dari T-tabel yaitu 2,093024. Nah, kita kembali runtutan tadi yang analisis kita mulai dari hipotesis penelitian, hipotesis statistik, statistik uji, dan kriteria keputusan dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05. Keputusannya kita lihat, T hitung yang kita peroleh tadi adalah 3,025. Sementara T tabel yang kita peroleh dengan alfa 0,05, N kurang 1-nya yaitu 20 kurang 1, sehingga T tabel yang kita peroleh nilainya adalah 2,093024. Maka langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan atau memperoleh nilai T hitung dan T tabel, kita bandingkan nilai T hitung dan T tabel tersebut. Ternyata T hitung lebih dari T tabel. Berarti jika T hitung lebih dari T tabel, maka berlaku H0 ditolak. Kalau H0 yang ditolak, maka H1 yang berlaku atau diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan pendekatan kontekstual efektif ditinjau dari prestasi belajar matematika. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.